pemirsa, sebentar lagi kita akan merayakan Imlek, sebuah tahun baru budaya Cina bersama dengan teman-teman kita dari etnis Tionghoa. Nah, kali ini pun di kota Medan yang memang sangat terkenal dengan kemulti etnisannya, kita juga akan merayakannya bersama-sama dengan teman kita di sini. Dan kita dalam potret edisi khusus Imlek, kita akan belajar bagaimana sebenarnya nilai-nilai Imlek yang sesungguhnya. Dan kita juga akan belajar bagaimana etnis Tionghoa memasuki wilayah Sumatera, khususnya kota Medan. Ikuti terus perjalanan saya. Sebagai informasi bagi Anda, jembatan yang saya lalui ini bernama Jembatan Kebajikan. Jembatan ini hadir di kota Medan karena adanya seorang tokoh Tionghoa bernama Chong Yong Hian. Jembatan ini dibangun pada tahun 1916 oleh anak-anak Chong Yong Hian. Sejak dibangun hingga kini, arsitektur Jembatan Kebajikan tidak pernah berubah. Gelombang masuknya masyarakat Tionghoa ke Indonesia lah yang membuat Indonesia dapat mengenal Hari Raya Imlek dengan cukup akrab. Karena itu, kali ini saya ingin belajar bagaimana sesungguhnya sejarah masuknya etnis yang satu ini ke kota Medan. Dan di Medan terdapat sebuah museum situs kota Cina, tempat berbagai artefak budaya Cina ditemukan dan disimpan. Museum situs kota Cina diresmikan pada tahun 2008. Museum ini merupakan milik pribadi Dr. Phil Ikhwan Azari, seorang antropolog, sejarawan sekaligus dosen di Universitas Negeri Medan. Kota Cina sendiri merupakan sebuah situs arkeologi di Danau Siombak, Medan Marelan. Namun jangan bayangkan sebuah peradaban khas Cina dengan gerbang dan ornamen. Sebab kini wilayah ini sangat kental dengan ciri wilayah pinggiran. Museum situs kota Cina memiliki ratusan koleksi, mulai dari patung, fosil hewan, mata uang, batuan kuno sisa candi, hingga ratusan fragmen keramik. Semua ini merupakan sisa kebudayaan Cina yang sempat singgah di kota Medan. Sebentar lagi Imlek ya, dan saya rasa entah bagaimana saya ingin mengetahui lebih banyak, malah lebih ke sejarah mengenai masuk etnis Tionghoa di sini, dan sehingga yang memungkinkan kita saat ini bisa merayakan Imlek bersama-sama dengan mereka. Kapan sih Pak pertama sekali mereka masuk? Maksudnya? Etnis Tionghoa kemari? Etnis Tionghoa kemari ya. Kalau di kota Cina ini, situs ini sudah ada sejak abad ke-11. Ya. Jejak-jejak kebudayaan Cina di sini ada sejak abad ke-11, ke-12. Tapi sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa orang Tionghoa ada di sini sejak abad 11-12. Walaupun kebudayaannya sudah ada di sini. Ini penjelasannya karena pada waktu itu benda-benda keramik misalnya dari dinasti yang jauh lebih tua seperti Song, ya, dinasti Song, keramiknya banyak di sini ditemukan, pecahan Song seperti ini juga Celadon seperti ini dari abad ke-12 banyak ditemukan di sini, ya, tapi tidak dibawa oleh orang Tionghoa, melainkan dibawa oleh penghuni pertama situs ini, yakni saudagar-saudagar dari Tamil, India Selatan. Masuk, tapi orangnya belum. Ya, kebudayaannya, benda-bendanya, artefaknya masuk ke kota Cina, tapi orangnya belum. Dan itu dibawa oleh orang Tamil. Jadi situs kota Cina ini awal berdirinya dihuni oleh pemukim-pemukim dari India Selatan. Kemudian ada komunitas internasional juga, ada dari Siam yang datang kemari karena benda-bendanya ada di sini. Dan orang Tionghoa itu baru datang kemudian. Sekitaran abad keberapa tuh Pak? Berdasarkan bukti yang ada di sini, hasil penggalian di sini, dan itu ditandai dari sebuah temuan, beberapa temuan dari lembar kertas emas yang ada aksara Cina. Ya, aksara Cina. Dan itu membuktikan bahwa komunitas itu ada di sini. Dan itu baru pada sekitar abad ke-14. Jadi 200 tahun. Ada 200 tahun jeda 200 ya? tahun jaraknya antara kebudayaan dari Cina yang masuk kemari dengan orang Cina atau orang Tionghoa ada di situs ini. Kemudian
pada abad ke-15 ada armada besar dari daratan Cina yang melakukan perjalanan sebanyak 7 kali ke Nusantara. Ya, 7 kali ke Nusantara. Itulah yang dikenal dengan Muhibah Cheng Ho, ya, Laksamana Cheng Ho. Ya. Jadi misalnya ini ada sebuah buku, sebetulnya banyak sekali buku yang ditulis tentang Muhibah perjalanan Cheng Ho dengan kapal besarnya. Dia 7 kali ke Nusantara dan 4 kali diantaranya ada di kawasan sekitar sini. Yakni dulu namanya tentu tidak kota Cina, tapi dia Aru. Ya, di dalam laporan-laporan Cina disebut Aru. Aru itu berjarak 5 km dari situs ini. Ya. Di museum ini kita menemukan banyak sekali keramik-keramik dari dinasti Ming, ya, pecahan-pecahan dari dinasti Ming yang ditandai dengan warna seperti ini, ya, yang berwarna biru dengan motif yang bunga seperti ini, ya, dari dinasti Ming, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, Cheng Ho itu Muslim, ya, Muslim. Tapi dia membawa kebudayaan Cina pada waktu itu kaitannya dengan perdagangan internasional. Kenapa kemari? Karena di sini ada komoditi yang cukup banyak yang sudah dikenal sejak abad ke-11. Komoditi, tempat transit komoditi dari daerah pedalaman. Setelah itu, ya ada Ming, Qing juga, ini seperti ini, prototip seperti ini. Ini repro dari sebuah temuan-temuan yang sebetulnya cukup banyak ditemukan di sini pecahannya. Yang ini, yang satu ini ya, tapi ini asli ditemukan di sungai di sebelah ini. Masih ini utuh, ya, masih utuh. Masih ini sekali. memperlihatkan periode yang kemudian, ya. Jadi abad 15 ke 16. Nah, abad ke-17 dan 18 absen. Tidak ada temuan kebudayaan Cina di sini. Replika, pecahan-pecahan, mosaik tidak ditemukan lagi. Artinya selama 200 tahun itu, abad 17 dan 18, menjadi misteri, itu tidak muncul. Apa yang terjadi di kawasan ini, karena tidak ditemukan lagi kontak antara kawasan ini dengan peninggalan-peninggalan Cina. Jadi terjadi diskontinuitas, terputus. Nah, orang Tionghoa baru muncul lagi ke kawasan Delhi berkaitan dengan tumbuhnya kerajaan Delhi di Labuhan. Labuhan muncul menjadi pusat perdagangan tradisional lama yang kemudian diikuti dengan masuknya perkebunan ke kawasan ini. Sehingga sampai sekarang salah satu jejak permukiman tertua dari etnis Tionghoa itu adalah di Pekanlabuhan. Kemudian terjadi gelombang kedatangan orang-orang Tionghoa berkaitan dengan pesatnya kebutuhan tenaga kerja di perkebunan. Terus-menerus datang sampai awal abad ke-20, ada gelombang besar migran dari daratan Cina kemari. Dan itulah yang banyak kemudian menjadi generasi berikutnya di Kota Medan. Besarnya jumlah etnis Tionghoa yang menganut agama Buddha membuat etnis yang satu ini sangat identik dengan agama Buddha. Meski demikian, faktanya tidaklah selalu demikian. Sebab agama Buddha memasuki Indonesia dari wilayah asalnya, India. Di Kota Medan, masyarakat Tionghoa sangat gembira dalam menyambut Imlek. Karena itu berbagai aktivitas keagamaan juga semakin giat diikuti. Ibadah-ibadah ini merupakan wujud syukur atas berkah sepanjang tahun dan permohonan untuk tahun yang lebih baik. Agama Buddha bagi masyarakat awam nih, itu sangat identik dengan etnis Tionghoa. Padahal sebenarnya tidaklah begitu. Gitu. Ini kenapa sih bisa muncul stigma ini, Bante? Ya, mungkin kalau kita lihat di Kota Medan memang mayoritas umat Buddha itu orang kita Tionghoa. Tetapi kalau kita melihat dari sejarah
agama Buddha itu berasal dari India. Ya, tetapi memang pada zaman sekarang di India sendiri agama Buddha itu sangat menurun drastis, ya. Sedangkan di negara Tiongkok sana itu adalah agama Buddha yang paling terbesar di dunia. Oleh karena itulah orang berpikir agama Buddha itu berasal dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Padahal sebenarnya dari India. Sebenarnya dari India, dan di Indonesia sendiri. Seperti contohnya saya pribadi itu berasal dari Jepara, dari Jawa, asli orang Jawa. Dan di Medan sendiri sini, kalau di Medan memang orang kita Tionghoa, tapi kalau di Sumatera Utara ada orang Karo, bahkan ada beberapa Bante yang berasal dari suku Karo. Beberapa tahun yang lalu Pak Ponijan, beliau bercerita, menurut survei umat Buddha di Indonesia 60%-nya itu suku orang Jawa. Wah, jadi sebenarnya sangat beragam ya Bante. Jadi karena kita mungkin memang tidak melihat lebih luas, jadi seolah-olah orang kita Tionghoa lah yang beragama Buddha. Sebentar lagi tahun baru Imlek nih, dan saya ingin menanyakan pertanyaan ini. Apakah dalam agama Buddha tahun baru Imlek juga dirayakan sebagai bagian dari ibadah atau seperti apa? Jadi kita juga harus mengetahui, ya. Jadi sesungguhnya Imlek itu adalah tahun baru Tiongkok. Budaya berarti. Tahun baru budaya Tiongkok. Ya. Jadi mengapa di sini kita selalu ikut serta merayakan di wihara-wihara, ya? Karena apa? Karena di sini mayoritas umat Buddha kita adalah orang kita Tionghoa. Ya. Tetapi kalau di Jawa sana tidak ada perayaan Imlek. Karena orang Jawa semua. Iya, karena maksudnya kalau masyarakat awam akan melihat hal itu bahwa wihara ngerayain tahun baru Imlek nih, oh berarti Buddha ngerayain Imlek. Padahal sebenarnya Imlek itu budaya begitu ya? Iya, ya budaya dari Tiongkok. Ya karena di Medan pada umumnya itu mayoritas orang kita Tionghoa. Jadi kita pun ikut serta merayakan. Karena Buddha selalu mengatakan tradisi boleh kita ikuti selama tradisi tersebut tidak merugikan diri kita sendiri dan tidak merugikan makhluk lain. Kali ini saya akan melihat langsung bagaimana persiapan vihara dalam menyambut tahun baru Imlek. Dari informasi yang saya dapatkan, vihara yang satu ini sedang melaksanakan salah satu persiapan Imlek yang sangat penting. Beberapa hari lagi Imlek, apa aja persiapan kita di vihara? Ya untuk sementara sih ya pembersihan kemudian ditambah dengan dekorasi Imlek dan ada beberapa kegiatan keagamaan yang lainnya. Kalau pembersihan ini sebenarnya bentuk kegiatannya seperti apa? Apa aja yang dibersihin? Untuk pembersihan termasuk fisik gedung vihara, kemudian rupang dan pergantian persembahan-persembahan. Oh gitu, Ya. berarti setiap rupang akan dibersihkan? Iya. Ada upacaranya atau seperti apa? Paling untuk persembahan untuk pembersihan rupangnya itu kita ada permisi dulu ya seperti biasa upacara. Kemudian pembersihannya itu menggunakan air bunga dan bubuk cendana. Wah, ini mungkin pertanyaan yang diketahui oleh seluruh masyarakat kita Tionghoa, tapi bagi orang umum awam mungkin agak membingungkan. Apakah Imlek terintegrasi terhadap agama Buddha atau tidak? Sebenarnya Imlek itu bersifat tradisi. Tradisi itu untuk etnis Tionghoa. Dan sekarang untuk umumnya semua udah mengikuti ya kan, mengikuti keramaian sama halnya seperti Natalan ya. Jadi itu tidak ada hubungan sama sekali dengan agama. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi kemudian apakah
Vihara kemudian memfasilitasi bentuk-bentuk perayaan seperti itu atau seperti apa? Mendukung? Ya, contohnya kita sebagai dari etnis Tionghoa itu kan setiap tahunnya itu ada sembahyang istilahnya pergantian tahun baru itu untuk menambah rezeki baru di tahun yang baru, memohon rezeki. Jadi menggunakan keagamaan digabungkan ke dalamnya. Dilibatkan ke dalamnya istilahnya seperti itu. Berarti untuk merayakan tradisi tetap melibatkan agama. Melibatkan, tapi Imleknya sendiri itu sebenarnya lebih ke tradisi, tidak Kebudayaan ya, etnis kebudayaan. Tionghoa sendiri. Betul. Dekorasi ini adakah maknanya? Dekorasi Imlek ini dekorasi Imlek ya? Betul. Menyambut Imlek. Adakah maknanya atau seperti apa? Nah, seperti ya kita kepercayaan juga, kemudian salah satu juga masukan dalam agama Buddha kita itu memohon. Ini yang kita lihat lampion-lampion di atas itu adalah lentera permohonan. Permohonan. Ya. Setiap tahun itu diganti. Oh, setiap tahun diganti. Dan ini akan digantung terus sepanjang tahun? Ya, sepanjang tahun. Kita menulis permohonan kita sendiri dan kita gantung. Berarti ini adalah permohonan dari umat. Betul Umat sekali. akan menulis dan kemudian digantung. Iya, betul. Ini menarik nih. Iya. Seperti biasa, menjelang Imlek, Kota Medan selalu mengadakan Imlek Fair. Namun festival Imlek ini dibuka mulai malam hari. Dan karena hari ini masih sore, saya masih punya waktu untuk mengeksplor kebudayaan Tionghoa yang lain. Yuk kita coba seni minum teh budaya Tiongkok. Pak Endar, sebenarnya apa sih arti ngeteh bagi masyarakat Tionghoa? Satu sisi ya untuk kebersamaan sih, ya kan, dengan keteh kita bisa duduk bersama, saling bisa silaturahmi, ya mungkin ngobrol-ngobrol untuk kekeluargaan itu terus akrab dengan teman-teman kan satu kegiatan yang baik, ya kan. Nah di samping itu kita juga bisa untuk menyehatkan badan, ya kan. Oke, biasanya nih adakah jam-jam tertentu untuk ngeteh? Biasanya sih jam-jam yang santai lah ya, mungkin ya semua orang sih boleh menentukan masing-masing. Kalau kita sih lebih seringnya kalau jam-jam santainya ya di atas jam-jam 3, jam 4, kan lebih santai kan. Kalau jam paling sehat untuk minum teh itu? Sebenarnya sih kalau mau dibilang jam yang paling sehat itu kapan itu, kalau kita lihat tradisi, saya kira orang Tionghoa kalau di Tiongkok sana dari pagi minum teh sampai malam. Wah. Jadi minum teh itu bukan sepertinya udah jadi rutin ya, udah jadi rutin, itu keminuman sehari-hari yang mereka konsumsi dan itu sudah mereka lakukan udah bertahun-tahun. Saya pengen tahu nih, dan saya rasa pemirsa kita juga perlu tahu bahwa berapa lama sih sebenarnya daun teh itu boleh diseduh, idealnya itu berapa menit sih? Kita banyak lihat di pasaran ada beberapa yang jadi rumor masyarakat bahwa minum teh bisa merusak ginjal, mengganggu kesehatan. Nah ini perlu diperbaiki. Terus teh itu bukan direndam, tapi cara itu teh itu diseduh. Nah ini yang banyak dipraktek di masyarakat itu teh itu direndam. Nah saya kasih contoh misalnya Mbak boleh lihat, Anda sering minum teh nggak? Jadi yang paling instan teh celup. Yes. Nah, Anda praktek celup atau Anda rendam? Rendam sih Rendam sebenarnya. ya, nah, karena dia dicelup, bukannya dicelup-celup, harusnya kalau celup-celup itu buang. Iya. Ya, tapi ini enggak, kita tungguin sampai dia sesuai dengan apa yang kita lihat, warnanya ya sesuai dengan mata kita, itu yang kita minum. Iya, benar. Nah, ya kan? Nah, ini namanya rendam. Jadi, kalau teh terlalu lama direndam, jadi karena teh juga mengandung getah teh yang namanya tanin, itu nggak boleh berlebihan. Jadi kalau kita rendam lama dia akan keluar. Jadi dalam seduhan teh ada 2 zat yang keluar, satu antioksidannya, satu getah teh. Jadi jadi getah teh ada di mana? Jadi satu daun dia biasanya ada tulang. Ada tulangnya. Tanin dia berada di dalam tulang itu. Biasanya lebih tebal kan? Dia kan lebih tebal dan di daunnya itu mengandung katekin, antioksidan. Jadi ada mineral-mineral di situ, antioksidan. Jadi kalau seduh dia kena daerah kulit yang lemah, yang lembut aja. Jadi kalau dilamain dia kan dari tulangnya dia akan keluar. Nah, dia akan keluar jadi sehingga jadi menjadi sepat. Jadi kalau kita minum teh kalau terasa sepat dan kelat itu sudah boleh dikatakan itu udah overload. Kalau ibarat masak gosong dong. Nah, jadi masak itu gosong boleh makan nggak kan gitu.
Nah, jadi kalau kita seduh teh, mau dia warnanya sekental apapun, mau segelap apapun, mau sebening apapun, dia harus lembut di lidah. Idealnya teh dapat diseduh hingga 5 atau 6 kali. Dan rasa serta kualitas terbaik didapatkan pada seduhan yang ketiga. Nah, hal unik lain yang saya temukan pada seni minum teh kali ini adalah adanya berbagai pernak-pernik hiasan meja yang biasanya menemani para penikmat teh ketika menikmati tehnya. Belum berkembang, dia tidak akan mengeluarkan taste yang baik. Teh tidak boleh dimix dengan gula. Betul? Tadinya ya pemirsa, saya pikir bahwa teh yang terbaik itu adalah teh yang rasanya kuat begitu. Padahal ternyata nih tehnya sangat lembut rasanya. Hampir-hampir bahkan terasa seperti air putih, namun ada tetap ada rasa daun, ada seger sedikit, ada kesegaran begitu. Ini pengetahuan baru buat saya. Mungkin buat Anda juga. Coba yuk ngeteh di rumah. Imlek Fair kali ini digelar di Medan Polonia selama 10 hari. Meski festival ini merupakan perayaan Hari Raya etnis Tionghoa, namun berbagai etnis lain turut menikmatinya. Bahkan event ini menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Kota Medan. Ada banyak sekali hiburan di Imlek Fair kali ini. Ragam kesenian digelar untuk memanjakan para pengunjung. Acara yang paling istimewa tentu saja adalah barongsai. Tarian akrobatik yang satu ini sangat memikat para pengunjung. Imlek yang merupakan sebuah perayaan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa merupakan penanda akan tumbuhnya harapan bagi musim yang baru. Semua orang berkumpul, bergembira dan bersyukur atas tahun yang telah dilalui dan siap menyongsong tahun yang akan datang. Momen ini merupakan momen pemersatu seluruh anggota keluarga untuk bersilaturahmi, menjalin kasih dan saling mengayomi. Karena itu, selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Selamat Imlek dan sampai jumpa.